Pemirsa, Polres Madiun, Jawa Timur menangkap seorang pria yang diduga peretas Bjorka. Selain di Madiun, sebelumnya di Cirebon, Jawa Barat, seorang remaja disebut-sebut sebagai hacker Bjorka. Tim Cyber Mabes Polri bersama Polres Madiun malam tadi mengamankan seorang pria warga Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yang diduga merupakan seorang peretas data rahasia Bjorka. Kabar penangkapan terduga Bjorka tersebut beredar di kalangan awak media di Madiun dan langsung mencari kepastian informasi tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Madiun terkait penangkapan terduga Bjorka yang berinisial MAH. Tidak hanya di Madiun, sebelumnya seorang remaja di Cirebon, Jawa Barat disebut-sebut sebagai peretas Bjorka. Beredarnya informasi Bjorka berada di Cirebon ramai menjadi perbincangan setelah disebut-sebut oleh sebuah akun Instagram bernama Vault Cyber V2. Meski demikian, bantahan muncul dari M. Said Fikriansyah setelah dirinya dikait-kaitkan dengan Bjorka. M. Said mengaku ia hanya berprofesi sebagai editor video. Kalau untuk itu saya sendiri kan berasa saya yang dituduh itu si BJ. Nah, saya itu bukan si BJ karena data-data. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Data-data tadi. Jadi itu bukan hacker. Melihat di medsos banyak sekali postingan-postingan tentang anak saya gitu. Dan anak bapak bukan yang seperti dituduhkan ya? Dan seperti semua orang-orang yang dituduhkan kepada anak saya itu sebetulnya anak saya bukan Bjorka. Sebelumnya informasi keberadaan Bjorka teridentifikasi dalam keterangan resmi yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengaku belum dapat mengungkap ke publik meski telah mengantongi identitasnya Bjorka. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Untuk menangkal serangan cyber, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, di antaranya membentuk Satgas Perlindungan Data Pribadi sejumlah pejabat, termasuk Menteri dan Ketua DPR. Dari Jakarta, Cirebon, dan Madiun, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Perlindungan Data yang sudah dibentuk pemerintah saat ini tengah bekerja memburu para peretas, terutama Bjorka. Satgas masih memeriksa lebih dalam seorang pemuda yang ditangkap di Madiun, Jawa Timur untuk memastikan yang bersangkutan adalah Bjorka atau bukan. Saat ini untuk tim sus yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam, dari Menko Polhukam, kemudian dari Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Kemeninfo, dan dari Badan Cyber Negara, saat ini sedang bekerja. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus. Ya. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya, gitu. Semuanya tim masih bekerja semuanya nih tim sus ini. Anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI. Permohonan maaf itu disampaikan menyusul kecaman atas pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan.
Permohonan maaf ini ia tujukan kepada seluruh jajaran TNI, khususnya kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi mengklaim telah menghubungi Panglima TNI dan Kasat secara langsung untuk mengklarifikasi pernyataannya. Dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh. Pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan TNI seperti gerombolan menuai kecaman dari prajurit TNI. Sebelumnya pernyataan tersebut dilontarkan Effendi saat rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan jajaran TNI. Rapat itu dihadiri oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan kecuali Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itulah yang menyulut Effendi melontarkan pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan dan ormas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan TNI memiliki kehormatan dan harga diri. Jenderal Dudung berpesan kepada pihak manapun agar tidak mengganggu nama baik dan juga kehormatan TNI. Memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota Dewan, tetapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, punya kehormatan dan harga diri. Ini yang tidak boleh diganggu. Kami TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun tugas-tugas lainnya untuk membantu rakyat. Ini luar biasa, kasihan prajurit-prajurit kita. Polisi mengamankan ASN di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang menendang pengendara motor perempuan hingga jatuh. Pelaku kini sedang diperiksa sementara kendaraannya juga telah diamankan. Masih dengan seragam ASN yang melekat di tubuhnya, seorang pria yang juga tengah merokok ini marah hingga menendang seorang pengendara wanita yang tengah bersusah payah membenahi posisi sepeda motornya. Korban yang terkejut akibat tendang tanpa sengaja memutar gas kendaraan dan berakhir terjungkal dan tersungkur di aspal. Video yang viral di media sosial menyebabkan ASN dengan jabatan Kabidiswara tersebut menjadi bulan-bulanan warganet. Setelah paman korban melaporkan ke polisi, ASN berinisial AA dan kendaraannya diamankan polisi termasuk sepeda motor korban. Korbannya dan tersangkanya bawa amankan ke kantor Satuan Lalu Lintas untuk proses lebih lanjut. Dan untuk sementara terduga yang pengemudi R4-nya kami serahkan ke bagian reserse untuk proses lanjut. Sementara itu Bupati Sinjai akan mengevaluasi kinerja dan perilaku ASN tersebut. Sementara karena ada proses di Polres berjalan dan informasinya dari Polres itu pelaku ini Andi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sesuai aturan di Undang-Undang ASN kalau sudah tersangka tentu yang bersangkutan akan nonaktif dari jabatan yang ada dan nantinya kita akan lihat bagaimana proses hukumnya, tetapi yang dari inspektorat juga tetap berjalan dan nantinya kita lihat rekomendasi dari inspektorat seperti apa. Kalau tidak salah sih terakhir informasinya karena beliau tidak memperlihatkan sikap keteladanan sesuai yang diperintahkan oleh Undang-Undang ASN, sehingga mungkin nanti kita akan memberikan jatuhkan sanksi juga pada pelaku. Peristiwa yang terjadi pada Senin lalu menurut polisi juga karena adanya kesalahpahaman dan kedua pihak tak saling mengalah. Korban juga masih di bawah umur. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Seorang remaja di Sidoarjo, Jawa Timur tewas usai mengikuti ujian kenaikan tingkat pencaksilat. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.